everyone, kenalin aku Aisyah, mahasiswa baru Universitas Andalas tahun 2023 dengan NIM 2310611081. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi pada korban. Contoh kekerasan seksual yaitu seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, dan juga pelecehan seksual hingga eksploitasi seksual. Yang pertama, kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi. Dalam kasus ini, pelaku melakukan kekerasan seksual, pencabulan, penyiksaan seksual, pemerkosaan, eksploitasi tubuh seseorang terhadap orang lain melalui internet secara real-time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. Yang kedua, penyebaran konten seksual. Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar, percakapan antara pelaku dengan korban, konten yang disebarkan mengandung unsur intim, dan pornografi korban. Yang ketiga, balas dendam dengan pornografi. Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku memperluas konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Yang pertama, korban perlu menyusun kronologi kasusnya untuk keperluan pelaporan. Yang kedua, menyimpan barang bukti berupa tangkapan layar gambar atau percakapan, rekaman suara atau video. Yang ketiga, memutuskan komunikasi dengan pelaku apabila sudah cukup mengumpulkan bukti. Sebagai tambahan, penting bagi korban untuk melakukan konsultasi psikologis dalam rangka memulihkan dan memperkuat korban selama melakukan proses pelaporan. Yang keempat, pada tahap pelaporan ke jalur hukum, maka penting untuk melakukan pemetaan risiko. Pada tahap ini, penting bagi korban dan pendampingnya memetakan opsi penyelesaian kasus dan risiko apa saja yang akan dihadapi korban. Misalnya, apabila korban mengajukan pelaporan ke polisi, maka korban harus siap untuk berhadapan dengan proses integrasi dan cenderung melelahkan dan panjang. Yang kelima, langkah selanjutnya adalah melaporkan pelaku ke platform digital terkait. Setelah itu, korban mengajukan kasus kepada aparat penegak hukum dengan menyertakan berkas bukti yang telah dikumpulkan. Yang pertama, karena hawa nafsu. Hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Yang kedua, pernah menjadi korban. Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil juga bisa menjadi penyebab adanya trauma ini, membuat pelaku ingin membalasnya ketika ia dewasa. Yang ketiga, menjadi saksi. Pada sebagian pelaku pelecehan seksual, mereka pernah menyaksikan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga lain saat masih kecil. Yang keempat, memiliki kuasa. Mengapa ada orang yang tak sadar lakukan pelecehan seksual? Pelaku memiliki otoritas atas korban. Misalnya, pelaku merupakan atasan korban. Yang kelima, sistem patriarki di masyarakat yang kuat. Penyebab terjadinya pelecehan seksual tidak lepas dari sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Yang keenam, ketergantungan. Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Yang ketujuh, fantasi seksual. Ada beberapa orang yang memiliki fantasi seksual dengan unsur kekerasan untuk melecehkan. Misalnya, akan terangsang jika membayangkan mengingat pasangannya dan memberikan rasa sakit. Yang kedelapan, kebiasaan menonton konten porno. Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misalnya,
sering membaca dan menonton konten-konten porno. Yang kesembilan, hubungan keluarga yang renggang. Tidak dekat secara emosional dengan keluarga juga berpotensi menyebabkan adanya tindakan pelecehan seksual yang disebabkan kondisi emosional yang kurang stabil.